Saatnya kita dengarkan siaran berita dari dnewsradio.com Indonesia. Sahabat dnewsradio.com, hingga September 2020, Satgas Waspada Investasi dalam operasinya berhasil menemukan 128 fintech peer-to-peer lending ilegal serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. Menurut informasi yang kami himpun dari Tonggam Lambun Tobing dalam pernyataan siaran persnya, kami masih menemukan penawaran fintech, lending ilegal, dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Fintech, lending, dan tawaran investasi ini hanya bisa rugi dan membuat rugi masyarakat. Menurutnya, pinjaman dari fintech lending ilegal selalu mengenakan bunga yang sangat tinggi dan jangka waktu pinjaman yang sangat pendek, serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam yang digunakan konsumen menjadikan alasan mereka untuk mengintimidasi saat penagihan. Selanjutnya, semua temuan Satgas Waspada Investasi ini identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo serta diblokir aksesnya di laman internet dan bahkan aplikasi jaringan seluler. Satgas juga menyampaikan laporan informasi identitas fintech lending ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan untuk penegakan hukumnya. Adapun total fintech ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak tahun 2018 sampai saat ini, September 2020, sudah mencapai 2.840 entitas. Selain kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 32 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas berwenang, berpotensi merugikan masyarakat karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbalan hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Bukanlah menjadi solusi bagi masyarakat. Hal ini selain itu, juga banyak kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin, seperti seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin. 32 entitas tersebut diantaranya 2 perdagangan berjangka atau forex ilegal, 3 penjualan langsung ilegal, 2 investasi cryptocurrency ilegal, dan 25 lainnya. Salah satu entitas yang diminta ditutup adalah aplikasi Alimama Indonesia atau alimama.qdhml.net yang belakang ini ramai diberitakan karena diduga telah melakukan penipuan dengan modus perhimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja. Lebih lanjut, ujar dari Tonggam, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 50 usaha pegadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garing POJK .05 garing 2016 tentang usaha pegadaian POJK, diungkapkan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi. Dalam ketentuan POJK tersebut, seluruh kegiatan usaha pegadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam tenggat batas 2 tahun sejak POJK diterbitkan, yaitu batas akhir tahun 2019. Sebelumnya, pada tahun 2019, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 68 entitas, yaitu gadai ilegal hingga total sejak tahun 2019
mencapai sejak tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020 telah menjadi 143 entitas gadai ilegal. Tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.